Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Bekti Oktaviana. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran matematika masih pada bilangan bulat dengan subbab perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi bilangan bulat pada bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini saya akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai. Di sini kalian harus mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di sini yang pertama, kalian harus mampu memahami konsep perkalian dan pembagian bilangan pecahan, baik pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Yang kedua, kalian harus mampu mengoperasikan bilangan pecahan dengan sifat operasi. Dan yang ketiga, kalian diminta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Mari kita masuk ke dalam materi. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang perkalian bilangan pecahan biasa. Saya bagi menjadi dua bagian. Ada perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sebagai contoh, di situ bisa kalian lihat bilangan asli, yaitu contohnya adalah 3. Kita kalikan dengan pecahan biasanya adalah 2/7. Nah, caranya kalian kalikan bilangan asli dengan pembilangnya saja. Di situ 3 dikali 2/7 berarti penyelesaiannya adalah bilangan asli 3. Kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 2. Maka hasilnya adalah 6/7. Paham ya? Dan yang kedua, di sini perkalian 2 pecahan biasa. Nah, mengkalikan 2 pecahan biasa. Contoh, 3/4 dikalikan dengan 5/7. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Berarti dapat disimpulkan hasilnya adalah 3 dikalikan 5, 15. Dan 4 dikalikan 7, 28. Paham ya? Masih mudah. Kita masuk ke subbab selanjutnya. Nah, kalau tadi perkalian bilangan pecahan biasa, sekarang bagaimana kalau pembagian bilangan pecahan biasa? Saya bagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan. Nah, bagaimana nih? Kalau yang satunya adalah bilangan asli, tapi yang satunya lagi adalah bilangan pecahan. Kalau tadi pada perkalian, kalian hanya tinggal mengkalikan bilangan asli dengan pembilangnya saja. Nah, agak berbeda di pembagian. Dapat kalian lihat, di situ contohnya adalah berapa sih 8
dibagi dengan 2/3. Nah, caranya pecahan itu kita balik dulu supaya bisa berubah menjadi bentuk perkalian. Berarti dapat disimpulkan bahwa 8 kita kalikan yang tadi 2/3 kita balik jadi 3/2. Nah, kalau bentuknya sudah dalam perkalian, sama seperti cara di slide sebelumnya. Kalian hanya mengkalikan saja bilangan aslinya 8 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 3. Maka hasilnya adalah 24/2. Berapakah hasilnya 24 dibagi 2? Tuh, hasilnya adalah 12. Sampai sini paham ya? Oke, kita masuk lagi. Bagaimana sih Bu kalau misalkan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan biasa? Jadi dua-duanya sama-sama bilangan pecahan biasa. Sama seperti contoh sebelumnya, perbedaannya adalah di sini yang kita balik atau yang kita pakai kebalikannya hanya salah satu dari bilangan pecahannya. Contoh, 3/4 dibagi dengan 2/3. Nah, biasanya yang kita balik adalah yang bagian belakangnya saja. Jadi hasilnya adalah 3/4 kita kalikan dengan 2/3 kita balik. Jadi 3/2. Maka di hasilnya didapat berapa? 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. Terus, kalau misalkan dijadikan pecahan biasa gimana? Gampang, pecahan kalau gimana kalau dia dijadikan pecahan campuran? Nah, mudahnya 9/8. 9 dibagi 8. Yang didapat berapa sih? 1 doang kan? Ya, berarti tulis di situ 1. Nah, berapakah sisanya 9 dibagi 8? Kalau sudah dapat 1, berarti sisanya ada berapa? Ada 1. Berarti pecahan campurannya didapat adalah 1/8. Lanjut masuk ke perkalian bilangan pecahan campuran. Kalau tadi adalah pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Ada beberapa cara penyelesaian. Di sini kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, contohnya adalah 3 dikalikan dengan 2/7. Berapakah hasilnya? Nah, bilangan pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya itu tinggal kita kalikan pembilangnya. Kita kalikan penyebutnya dengan bilangan yang ada di depan pecahan. Berarti 7 kali 2, 14 ditambah dengan pembilangnya 16 jadinya. Paham ya? Jadi 2/7 kalau dijadikan pecahan biasa adalah 7 kalikan 2. Jadi penyebut kalikan dengan bilangan yang ada di depan pecahan, lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Oke ya. Nah, sekarang bentuknya sudah sederhana, yaitu 3 dikali 16/7. Kalikan bilangan asli dengan pembilangnya. Berarti 3 dikalikan 16, 48/7. Atau pecahan campurannya menjadi 6/7. Masuk lagi ke perkalian 2 pecahan campuran. Nah, kalau tadi bilangan asli dengan campuran, kalau sekarang dua-duanya pecahan campuran. Contoh soalnya adalah 3 1/4 dikalikan dengan 2 1/3. Nah, masing-masing pecahan campuran tersebut kita jadikan dengan pecahan biasa terlebih dahulu.
Berapakah hasilnya? 3/1/4. Berarti caranya adalah 4 kalikan 3 ditambah 1. Hasilnya menjadi berapa? Ya, 13/4. Dikalikan dengan 21/3. Kita kalikan lagi. Berarti 3 kalikan 2 ditambah 1. Hasilnya jadi 7/3. Gitu ya. Nah, kalau kedua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 13 kali 7 per 4 kali 3. Hasilnya berapa? 13 kali 7. Iya, 91 per 12. Atau boleh juga dijadikan pecahan campuran menjadi 7/12. Oke ya. Oke. Pelan-pelan. Lanjut lagi ke pembagian bilangan pecahan campuran. Di sini masih sama. Saya bagi menjadi 2 bagian lagi. Bagaimana sih kalau pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran? Nah, di sini ada yang bentuknya pecahan biasa, ada yang bentuknya pecahan campuran. Caranya sama seperti perkalian pecahan campuran tadi. Pecahan campuran itu kita jadikan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, contohnya 1/4 dibagi dengan 2/3. Berapakah hasilnya? Karena 1/4 ini sudah menjadi pecahan biasa, maka tidak saya apa-apakan. Yang harus kalian rubah adalah 2/3. Berapakah jadinya kalau 2/3 dijadikan pecahan biasa? Ayo kita coba. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. Berarti sama saja 1/4 dibagi dengan 8/3. Ingat, kalau bentuknya pembagian, cara menyelesaikannya adalah kita balik salah satu pecahannya saja. Jadi kita pakai yang belakangnya saja yang kita balik. Ya, berarti sama saja 1/4 dikalikan dengan 3/8. Baru kita kalikan pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Berarti 1 kali 3, 3. 4 kali 8, 30, 32. Paham ya? Lanjut, bagaimana sih Bu kalau pembagian 2 bilangan pecahan campuran? Nah, karena di sini kedua-duanya adalah bilangan pecahan campuran, berarti kedua-duanya harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 1/4 dibagi dengan 2/3. Kita rubah dulu nih, 1/4 jadi pecahan biasa. Berapa? 4 kalikan 4 ditambah dengan pembilangnya 1. 4 kali 4, 16. Ditambah 1 menjadi 17. Berarti hasilnya adalah 17/4. Bagaimana dengan 2/3? Kita kalikan lagi. 3 kali 2, 6 ditambah pembilangnya 2. Hasilnya jadi 8/3. Lalu karena bentuknya masih pembagian, berarti bagian belakangnya ini yang kita balik. Jadi sama saja 17/4 kita kalikan dengan yang tadinya 8/3 kita balik jadi 3/8. Baru kita kalikan pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. 17 kali 3 betul 51, dan 4 kali 8 iya 32. Atau pecahan campurannya menjadi berapa nak? Menjadi 1/19/32. Oke, untuk pembahasannya cukup sampai di situ. Mungkin kalau memang ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan ke guru mapel
matematika yang mengajar di kelas kalian. Yang tadi di bagian pertama sudah saya tuliskan ya. Saya ulangi lagi, untuk kelas 7A sampai 7D itu dengan Ibu Arnis, dan 7A sampai 7D itu dengan Bu Sinta, lalu 7E sampai 7F itu dengan Bu Arnis, dan 7G sampai 7I itu diajarkan oleh saya, Ibu Bekti Oktaviana. Nah, untuk sesi tanya jawab atau ada kesulitan pada saat pembahasan ini, mohon nanti kalian tanyakan di dalam grup WhatsApp ya. Nah, untuk latihan soalnya di sini saya minta kalian kerjakan pada buku paket halaman 76 nomor 1A sampai D dan 2A sampai 2D. Tuliskan di dalam buku tulis kalian masing-masing dengan rapi. Untuk penyerahan tugasnya bisa kalian langsung tanyakan ke guru matematika yang mengajar di kelas kalian. Semoga bermanfaat pembahasan hari ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dari saya. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian paham dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.